Halo sahabat Nation, bertemu lagi dengan saya History of Nation. Hah? Kenapa sahabat Nation bukan sahabat History? Mungkin suatu saat kita akan membahas tentang yang lain, bukan membahas tentang sejarah. Oh, oke. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Perang Diponegoro atau sering dikenal dengan Perang Jawa. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Perang Diponegoro terjadi dikatakan oleh beberapa hal. Apakah kalian tahu kenapa terjadi Perang Diponegoro? Saya tidak tahu. Perang Diponegoro atau Perang Jawa dilatar belakangi oleh penerapan pajak yang membuat rakyat semakin menderita. Gerbang-gerbang pajak didirikan di pintu masuk pasar atau di dekat jembatan. Selain faktor ekonomi, Perang Diponegoro dilatar belakangi oleh campur tangan pemerintah kolonial terhadap pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Para pejabat kesultanan menjadi pasal atau bawahan pemerintah kolonial hingga Belanda. Yang menjadi pemicu utama adalah pemasangan patok-patok batas pembangunan jalan yang melewati tanah leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Itu kan membahas tentang latar belakang. Kalau jalannya perang bagaimana? Oke, jalannya perang. Pada tanggal 20 Juli 1825, Tegalrejo dikepung oleh pasukan Belanda. Akibatnya, Pangeran Diponegoro beserta keluarganya mengungsi ke Kulon Progo bahkan sampai ke Gua Selarong sebagai markasnya. Maka dari itu, Pangeran Diponegoro dikenal juga dengan Pangeran Gua Selarong. Pada awalnya, pertempuran antara pasukan Diponegoro dengan pasukan Belanda dilakukan secara terbuka. Namun, selanjutnya, Pangeran Diponegoro menerapkan strategi gerilya untuk melumpuhkan pasukan Belanda. Strategi ini ternyata berhasil menguasai daerah-daerah di pedalaman Pulau Jawa. Pada tahun 1827, Belanda yang dipimpin oleh Hendrik Marcus de Kock menerapkan strategi benteng stelsel, yaitu membangun benteng-benteng di wilayah yang dikuasai Belanda, lalu membangun jalan raya di antara benteng-benteng tersebut. Ternyata strategi ini berhasil melumpuhkan Pangeran Diponegoro dan pengikutnya. Kemudian bulan April 1829, Taimojo sebagai pengikut Diponegoro ditangkap Belanda. Bulan September 1829, Pangeran Mangkubumi dan Sentot Prawiro menyerahkan diri. Akhirnya, pada bulan Maret 1830, Pangeran Diponegoro ditangkap ketika melaksanakan perundingan dengan Belanda di Magelang. Pangeran Diponegoro kemudian diasingkan ke Manado lalu dipindahkan ke Makassar sampai Pangeran Diponegoro meninggal pada tanggal 8 Januari 1855. Oh, begitu. Kalau dampaknya bagaimana? Oke, pengaruh dari Perang Diponegoro atau Perang Jawa ini adalah: pertama, banyaknya korban jiwa dalam peperangan tersebut. Sekitar 200.000 orang penduduk Jawa tewas dalam perang tersebut. Ditambah sekitar 8.000 pasukan Belanda dan 7.000 pasukan dari Diponegoro. Selain itu, pemerintah Belanda mengalami kekosongan kas negara dikarenakan biaya perang yang sangat besar. Karena hal itu, Belanda menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Baiklah, sekian penjelasan tentang Perang Diponegoro. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya.